Halo Sobat Cai, jumpa lagi dengan saya Cai di channel Ceritain Aja ya. Kita singkat saja CAY, Cai. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film berjudul Pulau Vampir atau disebut juga Higanjima. Film ini menceritakan tentang manusia yang terjebak di suatu pulau yang dikuasai oleh para vampir, di mana di pulau tersebut juga banyak dihuni oleh para monster-monster yang sangat mengerikan, guys. Kalian penasaran kan? Apa? Enggak? Oke, enggak apa-apa. Yuk, kita langsung saja simak ceritanya. Oh ya, Cai. Sebelumnya saya mau minta tolong dulu nih untuk like video ini dan di subscribe pokoknya itulah. Terus tekan tombol loncengnya agar Cai tidak ketinggalan video lainnya dari aku. Cerita dimulai dengan memperlihatkan adegan seorang Yonglek yang terdampar di pinggir pantai. Dia tampak kebingungan dan berusaha mencari tahu aku di mana. Dia berusaha mencari petunjuk dan mencari tahu sebenarnya siapa-siapa saja sih yang tinggal di pulau ini. Dalam keadaan haus, si Yonglek ini menemukan sebuah sumur. Dia pun menimba, ingin minum air dari sumur tersebut. Malah dapat bonus potongan tangan kayak gini. Bukannya kabur, si Yonglek malah memasuki rumah ini untuk minta tolong. Di dalam rumah, si Yonglek melihat ada seorang pria sekarat. Pria sekarat tersebut dimasukkan ke dalam tong. Kayaknya tong apa galon ya. Ini kayaknya mau dijadikan jus darahnya. Celingak-celinguk, si Yonglek pun penasaran dan mengintip ke ruang lainnya. Di situ si Yonglek kaget melihat ada yang sedang makan kaki manusia. Dia pun histeris dan berteriak minta lontong. Karena teriakan si Yonglek, penghuni lainnya di rumah itu pun langsung keluar. Ternyata rumah tersebut adalah tempat tinggalnya para vampir. Si Yonglek pun dikejar, dikepung. Saat terkepung, si Yonglek pun sudah pasrah. Untungnya ada pria kacamata hitam ini menyelamatkan si Yonglek. Karena vampirnya banyak mereka pun kabur menyelamatkan diri ke hutan. Setelah dirasa aman, si Yonglek pun mengucapkan terima kasih kepada pria kacamata hitam yang telah menyelamatkannya. Ternyata pria kacamata hitam ini adalah temannya si Yonglek yang sudah lama tak bersuo. Temannya menginformasikan bahwa sekarang mereka ini sedang berada di pulau vampir. Jadi setiap manusia yang datang ke pulau ini biasanya akan metong. Ya, antara dijadikan pepes buat makanan para vampir atau juga bisa dijadikan vampir itu sendiri. Si Yonglek pun awal mulanya nggak percaya. Sampai ketika si temannya membuka penutup mulutnya. Ternyata temannya ini sendiri sudah menjadi vampir, Cai. Aku butuh darah. Tapi karena dia nggak mau menghisap darahnya si Yonglek yang bau, si Yonglek pun disuruh cepat-cepat pergi dari tempat itu. Dan si Yonglek pun diberitahu kalau mau selamat di pulau ini, si Yonglek itu disuruh mencari temannya yang bernama Akika. Si Akika ini memang cowok maco, Cai. Dia jago bertarung. Dia datang ke pulau ini itu untuk mencari abangnya yang hilang. Dia juga punya misi, yaitu untuk membasmi semua vampir yang ada di pulau ini. Karena ternyata dalam 47 hari mendatang, sang ketua vampir itu berambisi menyerang Jepang. Jadi keberadaan manusia sedang terancam, Cai. Si Akika pun tidak sendirian, Cai. Dia memiliki tim yang kuat seperti si Master ini. Ada juga teman kuat lainnya. Dengan semangat yang pantang menyerah, si Akika dan temannya berhasil ngalahin vampir yang jumlahnya banyak bet. Tiba-tiba muncul monster raksasa yang nyerang si Akika ini. Si Akika pun terpojok. Untungnya ada si Master yang bantuin dia. Dengan semangat ninjutsu, akhirnya Akika pun berhasil mengalahkan monster itu. Belum sempat cooling down, tiba-tiba muncul pria pucat ini yang nunjukin diri sambil ketawa-ketawa kayak orang gila. Ternyata si pria pucat ini adalah sang ketua vampir. Malahan sang ketua vampir ini manggilin lagi tuh monster-monster lainnya untuk melawan si Akika dan kawan-kawan. Karena melihat si Akikahnya kuat, si sang ketua vampir ini ingin menjadikan si Akika ini jadi anak buahnya. Tapi si Akikah menolak, karena kan tujuan dia datang ke sini mau hancurin para vampir dan monster-monster yang ada di pulau ini. Pas dia lagi ngelawan monster-monster itu, temannya si Akika ini mencoba serangan menyelinap terhadap si sang ketua vampir, Cai. Tapi malah gagal. Jadi deh dia ditangkap oleh sang ketua vampir ini, Cai. Melihat cewek ini ditangkap,
Si Akikah pun kelimpungan, dia jadi kehilangan fokusnya. Si Akikah juga diancam oleh sang ketua vampir ini untuk supaya bisa menjadi anak buahnya. Kalau enggak, cewek ini bakal dijadikan vampir juga, Cai. Untungnya dari kejauhan, pria kacamata hitam ini memanah mata si raja vampir demi untuk menyelamatkan si Akikah dan kawan-kawan. Kesempatan ini pun nggak disia-siakan, Cai. Si Akikah dan kawan-kawannya langsung kabur. Tapi karena si raja vampir ini punya kekuatan yang bisa bikin dia abadi, sehingga matanya pun bisa sembuh kembali, Cai. Untuk mengalahkan sang ketua vampir ini, sebenarnya ada tuh senjata pamungkas berupa vaksin. Vaksin ini itu ada di lab yang ada di tengah-tengah pulau, Cai. Makanya si Akikah dan kawan-kawan ini sedang menyusun rencana buat ke sana. Sang ketua vampir ini sebenarnya sudah tahu, Cai, keberadaan vaksin yang bisa mengalahkan dirinya ini. Makanya dia tuh nugasin satu anak buahnya untuk cari vaksinnya supaya tidak direbut duluan sama Akikah dan kawan-kawan. Dalam perjalanannya mencari vaksin, lagi-lagi si Akikah ini diserang oleh monster, Cai. Monster ini sangat mengerikan karena tubuhnya dipenuhi oleh mata. Karena matanya ada di mana-mana, jadi setiap gerakan si Akikah ini akan ketahuan, Cai. Si Akikah ini merasa kesulitan banget untuk ngalahin monster. Sampai pedangnya si Akikah pun terlempar. Dia pun merasa terpojok. Untungnya ada satu pria yang nyelamatin si Akikah ini, Cai. Ternyata pria yang menyelamatkan si Akikah adalah abangnya sendiri, yang selama-selama ini dicari-cari oleh si Akikah. Dan karena mereka itu berdua sama-sama jago kungfu, akhirnya monster mengerikan itu pun bisa mereka kalahin. Si Akikah pun merasa senang banget karena akhirnya dia bisa ketemu sama abangnya. Tapi justru abangnya ini malah pergi. Abangnya nggak mau deket-deket sama si Akikah karena menurut abangnya mereka itu sudah beda dunia. Ternyata abangnya si Akikah ini juga sudah menjadi vampir, Cai. Ya karena abangnya nggak mau dideketin sama si Akikah, akhirnya si Akikah pun ngumpul kembali dengan teman-temannya. Dia pun masuk ke lab tempat vaksin itu, Cai. Di situ mereka harus melalui sebuah terowongan dulu. Nah di dalamnya ada banyak banget vampir-vampir yang kelaparan, Cai. Untungnya karena kemampuan mereka jago-jago, akhirnya para vampir itu pun berhasil mereka kalahkan. Setelah melewati berbagai macam kesulitan, akhirnya Akikah dan kawan-kawan pun berhasil sampai ke lab. Dan di saat dia udah berhasil nemuin botol vaksin itu, tiba-tiba abangnya si Akikah ini pun muncul. Ternyata abangnya Akikah ini emang sudah duluan datang ke pulau ini. Dan dia tuh yang sebenarnya nggak sengaja ngebuka segelnya si sang ketua vampir. Dan abangnya pun dijadikan anak buahnya. Dan ternyata abangnya si Akikah inilah yang ditugaskan oleh sang ketua vampir untuk mengambil vaksin itu. Akikah udah yakinkan abangnya kalau seharusnya sang ketua vampir itu yang mereka kalahin. Tapi abangnya ini tetap aja nyerang dan berusaha merebut vaksin. Bahkan salah satu temannya si Akikah pun sampai tewas. Dan akhirnya vaksin itu berhasil direbut sama si abangnya Akikah ini. Karena demi mengejar abang yang membawa vaksin itu, si Akikah dan kawan-kawan ini pun terpaksa meninggalkan mayat temannya ini. Mereka pun mencoba mengejar abangnya si Akikah yang membawa kabur vaksin tersebut. Dalam perjalanan, mereka mendengar ada suara. Mereka pun ngecek. Ternyata di situ ada si Yonglek. Si Yonglek pun merasa lega karena akhirnya dia bisa ketemu sama si Akikah dan teman-temannya yang masih manusia juga. Ternyata si Yonglek ini lagi panik, Cai. Karena di situ ada monster kelabang yang sangat-sangat mengerikan. Sebenarnya monster kelabang ini nggak akan nyerang asal kita itu nggak lihat matanya dan mukanya yang jelek. Jadi bagi anda yang melihat matanya dan mukanya yang jelek, dianggap menghina dan akan diserang. Mereka pun berusaha keluar dari tempat ini melalui tangga yang sangat-sangat tinggi ini. Mereka udah naik pelan-pelan sambil berusaha tetap tenang, keep silent, dan gak lihat matanya si monster sama mukanya si monster kelabang yang jelek ini. Tapi si Yonglek ini ceroboh. Dia gak sengaja keselandung. Dia pun melihat bayangan dan mukanya si monster ini yang jelek.
Dan gara-gara itu, si monster kelabang ini merasa terhina dan menjadi ganas. Dia pun mulai menyerang si Yonglek. Untungnya keburu ditolongin sama si Akika. Mereka pun segera lari terbirit-birit untuk kabur dari monsternya. Dan berhasil nih. Mereka semua selamat dari monster itu guys. Karena monster itu nggak bisa masuk ke pintu kecil ini. Mereka pun tidak tinggal diam. Mereka celingak-celinguk mencoba mencari jalan keluar. Di situ mereka nemuin satu kereta dorong. Jadi mereka kira kayaknya bisa nih keluar dengan mengikuti rel kereta dorong ini. Tapi masalahnya keretanya tuh macet. Dan lagi-lagi monster kelabang itu pun muncul untuk menyerang mereka. Untungnya kereta itu berhasil jalan, Cai. Walau mereka masih dikejar-kejar sama tuh monster, mereka tetap melawan tuh monster kelabang itu dengan cara melempari bom. Terus mereka kira si monster kelabang ini udah nyerah, coy, nggak mau ngejar-ngejar lagi. Tapi ternyata si monster kelabang ini tahu jalan, dan si monster kelabang ini pun sudah nunggu di depan sana. Ternyata Jaka Sembung bawa golok. Rel keretanya nggak nyambung, Lok. Jadi mereka pun terlempar. Mereka mah udah pasrah. Tapi yang namanya jagoan, ya mereka masih beruntung. Ternyata kereta mereka terlempar, malah melewati badan si monster kelabang ini. Akhirnya mereka pun berhasil keluar, Cai. Kereta itu jatuh ke air, tapi mereka semua selamat. Terus si monster kelabang ini pun stres, frustasi, akhirnya balik ke sarangnya. Dia pun udah nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Selanjutnya si Akika pun langsung tancap gas untuk menemukan abangnya. Mereka pun akhirnya ketemu dan saling libas. Mereka saling serang, nggak ada yang mau ngalah. Bahkan Akika ini udah sempat mau dihisap nih darahnya sama si abangnya ini. Tapi gagal karena Akika ini melakukan serangan balik ke mata abangnya ini dengan pedang patahnya. Dalam duel ini, si Akika pun menjadi yakin, Cai. Kalau pertarungan atau duel ini udah bukan pertarungan antara abang dan adik lagi, tapi antara manusia dan vampir. Nah, tiba-tiba aja tiang ini rubuh, Cai, dan hampir menimpa si Akika. Abangnya ternyata malah menyelamatkan si Akika, dan tiang itu pun menimpa abangnya. Sekarat, abangnya baru bilang kalau dia tuh terpaksa jadi anak buahnya sang ketua vampir karena dia ingin melindungi orang-orang kampungnya. Karena walaupun orang kampungnya sudah menjadi vampir, mereka itu vampir yang baik hati dan suka menolong. Mereka vampir yang gak mau ngisap darah manusia, jadi minumnya adalah darah hewan. Karena udah kesakitan, si abangnya minta si Akika untuk menghabisi nyawanya supaya penderitaannya segera berakhir. Karena ternyata vampir baru bisa mati kalau kepalanya dipenggal. Ya, terpaksalah si Akika pun menghabisi nyawa abangnya sendiri. Dan dia pun berhasil mendapatkan vaksinnya. Lagi-lagi nih, si sang ketua vampir ini tiba-tiba muncul. Dan kelihatannya puas banget tuh, karena melihat si Akika sudah menghabisi nyawa abangnya sendiri. Ya, lagi-lagi si sang ketua vampir ini pun menawari si Akika untuk jadi anak buahnya. Akika yang baru kehilangan abangnya langsung emosi jiwa dan menyerang si sang ketua vampir ini dengan penuh amarah. Sementara itu di luar, teman-temannya si Akika pun sedang berjuang untuk ngalahin para monster-monster yang ada di pulau itu. Sungguh cerita yang membagongkan ya, karena di akhir cerita tidak ditunjukkan kematian si sang ketua vampir ya, say. Tapi seperti biasa, jagoan mah pasti menang. Apalagi kan si Akika ini udah megang vaksinnya ya. Nah, Cai, itu dia tadi ceritanya. Gimana? Apakah kalian suka? Kalau suka tolong di like ya, di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Akhirnya kami atas nama tim yang bertugas memohon undur diri dan sampai jumpa di jam dan gelombang yang tidak sama. Cus.